warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Fitri Ramadhani dengan NPM A1G024066. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang keterampilan berbahasa, yaitu berbicara. Pada video kali ini juga aku akan membahas tentang pidato. Nah teman-teman, pidato itu merupakan penyampaian gagasan, pikiran, atau informasi kepada orang lain secara lisan dengan metode-metode tertentu. Nah, pidato tidak hanya disampaikan pada skala besar, namun juga pada skala kecil. Misalnya di daerah tempat tinggal ada PRT yang berpidato, memberikan sambutannya pada acara RT, seperti peringatan 17 Agustus, kumpul warga, halal bihalal, penyambutan dan pelepasan warga, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada 4 metode yang dikenal dalam penyampaian pidato, yaitu yang pertama impromptu. Metode ini yaitu metode penyampaian pidato tanpa persiapan. Bisa dibilang pidato tersebut dilakukan secara mendadak atau spontan, sehingga tidak ada persiapan yang matang dan biasanya juga hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan pribadi. Selanjutnya yang kedua ada ekstemporan, yaitu metode pidato. Ekstemporan itu merupakan teknik berpidato dengan menjabarkan materi yang terpola. Maksud terpola adalah materi yang akan disampaikan itu harus dipersiapkan garis besarnya dengan menuliskan hal-hal yang dianggap penting. Yang ketiga, naskah. Nah, metode pidato jenis ini tergolong metode yang mudah karena kita tinggal membaca teks naskah yang sudah disiapkan sebelumnya. Metode ini biasanya digunakan dalam pidato resmi, contohnya pidato saat Hari Raya Idul Fitri atau pidato kepresidenan. Yang keempat, menghafal. Metode ini bisa dilakukan dengan cara menghafal teks atau naskah pidato yang sudah dibuat terlebih dahulu. Selanjutnya ada jenis-jenis pidato. Sebenarnya ada banyak jenis pidato, tetapi secara umum itu terdapat beberapa jenis pidato, yaitu yang pertama, pidato resmi. Pidato ini dilakukan di acara formal dan pendengar yang hadir pun bukan pendengar biasa, tetapi biasanya dihadiri oleh pejabat, orang terkemuka, atau orang-orang penting. Yang kedua, pidato santai atau tidak resmi. Pidato santai biasanya tidak terlalu menuntut kita untuk berpakaian formal. Nah, yang ketiga itu pidato politis. Tujuan pidato politis pada umumnya bukan mengajar, tetapi mempengaruhi dan membakar semangat. Pidato-pidato politis umumnya panjang dan dapat dibawakan langsung di hadapan massa atau dapat juga melalui media komunikasi seperti radio dan televisi. Yang keempat, pidato pada kesempatan khusus. Seperti pertemuan keluarga, sidang, organisasi, dan Yang keempat itu ada pidato pada kesempatan khusus. Umumnya akrab, seperti pertemuan keluarga, sidang organisasi, dan sidang antara para anggota dan pimpinan perusahaan. Jenis pidato yang dibawakan diantaranya pidato ucapan selamat datang, memberi motivasi, ucapan syukur, dan pidato pembukaan beserta penutup. Yang kelima, pidato pada pertemuan informatif. Bersifat sungguh-sungguh, ilmiah, objektif, dan rasional. Selanjutnya ada manfaat. Beberapa manfaat dari pidato adalah yang pertama, mendapatkan kekayaan batin. Prinsipnya, pidato ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Prosesnya seperti pada kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, pendengar mendapatkan sesuatu yang baru yang dengan sadar membangkitkan minat mereka setelah memperhatikan isi pidato. Yang ketiga, pendengar merasa terhibur, yaitu pendengar merasa sangat terhibur jika pembicara pandai menyelipkan hal-hal yang humoris dalam pidatonya. Nah, selanjutnya ada persiapan naskah pidato. Yang pertama itu memilih topik. Apa topik yang akan diangkat dalam pidato tersebut? Yang kedua, merumuskan judul. Setelah menentukan topik, judul yang baik itu memiliki 3 unsur pokok, yakni relevan, provokatif, dan singkat. Yang ketiga yaitu membuat pembukaan. Nah, pembukaan pidato yang baik itu biasanya akan memancing perhatian pendengar. Yang keempat, mengembangkan pembahasan. Kita harus bisa menghubungkan antara pidato yang disampaikan dengan situasi acara. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan pidato. Dalam berpidato, pembicara biasanya memilih berpidato dengan membaca teks dan sering juga tanpa teks.
Dua hal tersebut mempunyai sisi negatif dan positif. Nah, hal positif ketika berpidato membaca teks yaitu yang pertama, pidato tidak menyimpang dari konsep yang telah direncanakan. Yang kedua, pidato itu cepat dilaksanakan dengan lengkap dan tidak ada kalimat atau alinea yang tertinggal. Yang ketiga, pembicara dapat melaksanakan dengan mudah dan tidak banyak mengeluarkan energi. Yang keempat, pelaksanaannya dapat dilakukan atau dipercayakan kepada orang lain. Nah, sedangkan hal negatifnya yang pertama ada pidato itu menjadi kurang menarik baik dari isi maupun penampilan. Yang kedua, kurang ada interaksi langsung antara pembicara dan lawan bicara. Yang ketiga, ada kesan pembicara tidak atau kurang menguasai materi yang dikemukakan. Yang keempat, pelaksanaan pidato berlangsung secara mekanis, kadang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pertemuan. Nah, di sisi lain, pidato tanpa teks tentunya juga memiliki sisi positif dan negatif. Pertimbangan membaca teks dalam pidato adalah dilaksanakan dalam situasi resmi, adanya ketentuan pidato harus tepat, lengkap, tidak boleh ada perubahan, dan pembicara tidak mampu berpidato tanpa teks. Nah, yang terakhir ada ciri-ciri pidato yang baik. Yang pertama, pidato yang sangklek atau sesuai aturan, yaitu memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran dan berhubungan jelas. Yang kedua, pidato yang jelas. Harus jelas antara pembeberan masalah dengan fakta dan pendapat atau penilaian pribadi. Oleh karena itu, pembicara harus memilih ungkapan dan susunan kalimat yang tepat dan jelas untuk menghindari salah pengertian. Yang ketiga, pidato yang hidup. Agar pidato menjadi hidup, pembicara dapat menggunakan gambar, cerita pendek, atau kejadian-kejadian yang relevan. Yang keempat, pidato yang memiliki tujuan. Kalimat-kalimat yang merumuskan tujuan dan kalimat-kalimat pada bagian penutup pidato harus dirumuskan secara singkat, jelas, tetapi padat. Yang kelima, pidato yang memiliki klimaks. Klimaks yang dirumuskan dan ditampilkan secara tepat akan memberikan bobot kepada pidato. Nah, usahakan ketegangan dan rasa ingin tahu pendengar diciptakan di antara pembukaan dan penutup pidato. Yang keenam, pidato yang memiliki pengulangan. Pengulangan penting karena dapat memperkuat isi pidato dan memperjelas pengertian pendengar. Yang ketujuh, pidato yang berisi hal-hal mengejutkan. Hal-hal yang mengejutkan dalam pidato berarti menciptakan hubungan yang baru dan menarik antara kenyataan-kenyataan yang dalam situasi biasa tidak dapat dilihat. Yang kedelapan, pidato yang dibatasi. Pidato harus dibatasi pada satu atau dua soal yang tertentu saja. Yang kesembilan, pidato yang mengandung humor. Humor dalam pidato dapat menghidupkan pidato dan memberi kesan yang tak terlupakan oleh pendengar. Nah, itulah tadi materi mengenai pidato. Sekian dari aku. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.